Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Untilta. Saya akan menyampaikan praktek pembelajaran siklus 2 secara daring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Doa terlebih dahulu. Yang akan memimpin doa pada Bagus, kami persilahkan. Pertama-tama kita berdoa dalam Akan hati. mengecek kehadiran anak-anak. Bapak lihat di sini sudah hadir semua. Alhamdulillah ada Kiki, Fajar, Bagus, Queen, Arum, Khalid, Hadinar, Guntur. Alhamdulillah, tingkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Salah satunya yaitu dengan menjaga nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Tujuan pembelajaran hari ini, 1. Melalui membaca teks eksplanasi yang disajikan dalam PowerPoint, peserta didik dapat menemukan informasi penting tentang penemuan televisi dengan tepat. Anak-anak masih ingat pembelajaran kemarin? Ya, kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran rangkaian seri. Hari ini kita akan lanjutkan mengenai materi pembelajaran paralel. Tapi sebelumnya, silakan simak video berikut ini. Terbuka secara langsung kemajuan dalam memahami hal baru, bahkan penggunaan tenaga mesin yang menggantikan peran manusia merupakan dampak dari berkembangnya teknologi. Nah, itu tadi video pembelajaran mengenai pengaruh teknologi terhadap kehidupan kita. Perlu kita cermati dan perlu kita sikapi dengan baik biar kita tidak terpengaruh dari perkembangan televisi tersebut. Perhatikan penemuan dan tokoh dari penemuan tersebut, yaitu penemuan dan manfaatnya. Kita juga harus tahu perkembangan bagaimana televisi. Lihat di sini TV dari zaman dulu, bentuknya sangat besar ya. Ada yang masih punya TV seperti ini? Ada yang punya? LCD ada yang punya TV LCD sekarang? Rata-rata TV-nya LCD semua ya. Rata-rata TV-nya LCD semua berarti sekarang sudah benar-benar canggih dalam perkembangan ilmu dan teknologi tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat setelah perkembangan ini, mari kita baca bagaimana televisi ini ditemukan dan siapa penemu dari televisi ini. Sebelum membaca teks eksplanasi penemu televisi itu, kita masih ingat bahwa teks eksplanasi adalah Tidak ilmiah. iya, betul ya. Jadi teks eksplanasi adalah salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Nah, sekarang dari teks eksplanasi itu mempunyai tujuan. Silakan coba dibaca dengan suara yang keras. Queen Noya. Eksplanasi bertujuan menjelaskan sebuah fenomena baik itu alam atau sosial dari sudut pandang ilmiah. Iya, betul sekali ya. Jadi teks eksplanasi itu bertujuan menjelaskan sebuah fenomena alam atau sosial dari sudut ilmiah. Televisi, Pak. Sekarang perhatikan, kita baca penemu dari kotak ajaib yaitu John Logie Bird, lahir di Skotlandia tanggal 3 Agustus tahun 1888. Nah, sudah berapa tahun ya? Sudah banyak tahunnya ini dari 200 tahun lebih. sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka saja tahun berapa?
1945. Itu sudah 1945. dari Indonesia Merdeka sudah ditemukan ini si kotak ajaib. Tapi tadi sudah kita lihat pertama bagaimana penemuannya. Nah, untuk itu biar anak-anak memahami, silakan dibaca bacaan si kotak ajaib dengan suara yang keras dan bacaannya yang bagus. Bapak mohon kepada Alvino. Coba sekarang Alvino baca. Suaranya kemut. Kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah Saya sudah menemukan dengan kalimat menggunakan kata tanya. Nah, sekarang kalian kerjakan dari bacaan yang sudah kita baca bersama ini, lembar kerja berikut. Silakan anak-anak kerjakan, kemudian nanti hasilnya Bapak ingin dijawab dengan benar berdasarkan bacaan, yaitu yang pertama tentang topik dan masalahnya, kemudian deret penjelasnya, dan kesimpulan dari bacaan si kotak ajaib. Begitu Bapak beri waktu 5 menit ya, 3-5 menit untuk menjawab. Nanti yang sudah Bapak akan tunjuk untuk menjawab pertanyaan. Silakan anak-anak dikerjakan. Ya, untuk nomor 1 silakan Hadinar. Silakan Hadinar untuk menjawab. Suaranya masih kemut Hadinar ya. Paragraf 1, topik masalah. John Logie Baird, sang penemu televisi. Setelah kita mengetahui isi bacaan dari teks eksplanasi dari bacaan yang berjudul si kotak ajaib, yaitu televisi, nah kita juga harus tahu ternyata banyak sekali pengaruh perkembangan teknologi itu dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan, kita masih ingat dulu orang tua kita ya sekolah mencari informasi hanya dari sekolah, tapi sekarang dengan kemajuan ilmu bidang teknologi kita bisa melihat atau mendengar atau mendapatkan informasi dengan berbagai media, salah satunya dengan ya televisi, radio, dan bahkan kita bisa belajar dengan menggunakan online atau bertatap muka lewat online. Itu pengaruh dari teknologi. Kemudian dulu memang menggunakan penerangan waktu belum ada listrik, menggunakan lampu lilin atau lampu templok. Masih ada yang punya lampu templok di rumah? Apa itu, Pak? Nggak tahu. Bahkan tidak tahu ya lampu templok itu apa ya. Karena memang ini saya pernah lihat sih. Pernah lihat? Siapa? Khalid? Pernah lihat lampu templok? Ya. Pernah. Pak. Pernah, Faiz pernah juga. Apa masih punya, Faiz? Ada, Pak, saya. Oh, masih Saya juga punya, Pak. Oh, masih punya ya? Iya. Biasanya menggunakan bahan bakarnya apa itu? Seperti lilin apa minyak, Pak. Pakai minyak, iya betul, Gufron ya. Gufron masih punya juga di rumah? Enggak, Pak, enggak punya. Udah nggak punya ya. Paling sekarang kalau mati lampu, kita sudah bisa menggunakan lilin ya. Kalau lilin anak-anak tahu kan? Center, Pak. Sensor, iya. Dan alat-alat yang mungkin lebih praktis ya. Untuk tugas kalian, silahkan Pak Guru kirim ke grup yang sudah dikirim. Kalian baca lagi, dan tadi penjelasan dari Pak Guru yaitu pengaruh positif dan negatif televisi di bidang pendidikan. Silakan anak-anak baca dan catat, nanti Bapak akan tunjuk yang menjawab. Guru kasih 5 menit maksimal. Silakan catat. Pak, saya sudah selesai, Pak. Siapa itu? Gufron. Gufron sudah? Sudah. Baik, Gufron sudah. Silakan Gufron, Bapak suruh untuk menjawab pertanyaan tadi. Apa dampak positif terlebih dahulu ya anak-anak ya, dari kemajuan ilmu dan teknologi, terutama
televisi. Silakan Gufron. Sebagai sarana informasi. Terus, ada lagi? Dapat mengetahui berita terbaru. Memperluas wawasan pelajar. Iya. Ya, salah satu sumber energi untuk menghidupkan TV yaitu listrik. Dan listrik itu sendiri mempunyai beberapa rangkaian, salah satunya yaitu rangkaian paralel. Jadi, kalau kemarin kita bahas rangkaian seri, yaitu kita tahu bahwa rangkaian seri itu dengan berbaris atau satu baris, nah sekarang rangkaian paralel itu bersusun tercabang atau berderet. Jadi ini contohnya gambarnya. Nah nanti Bapak akan kirim lagi bahan dan alatnya, nanti anak-anak kerjakan, praktekan, membuat rangkaian listrik paralel sederhana ini. Ya. Jadi anak-anak nanti bisa membuat rangkaian listrik paralel sederhana menggunakan baterai dan juga kabel, kemudian lampu baterai yang kecil. Nanti anak-anak praktekan dan hasilnya nanti dilaporkan pada pembelajaran selanjutnya. Nanti waktunya Pak Guru akan tentukan kapan melaporkannya, ya. Baik anak-anak. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita bahas tadi, kita sudah memahami yang pertama tadi dari bacaan kita menemukan informasi penting. Nah, kita simpulkan yang kedua, kita tahu ternyata perkembangan ilmu teknologi televisi ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh negatifnya apa? Salah satunya tadi bagus. Membuat malas. Begitu juga kalau kita di rumah main HP tapi tidak belajar, game online. Ada yang suka main game online di sini? Ada yang suka main game online? Suka, jarang tapi. Ya, tapi hati-hati ya, Ada. jangan sampai membuat malas. Yaitu pengaruh dari teknologi ya. Kemudian yang ketiga tadi yaitu pemahaman mengenai rangkaian paralel. Anak-anak, kita sudah selesai memahami pembelajaran hari ini. Tugas tadi juga sudah dikerjakan. Kemudian tinggal satu nanti membuat percobaan menggunakan baterai, yaitu membuat rangkaian paralel. Ya, alhamdulillah anak-anak hari ini pembelajaran sudah selesai. Selama pembelajaran, Bapak lihat anak-anak juga mengikuti dengan baik. Tapi ingat anak-anak, sekarang masih pandemi, jadi anak-anak tetap menjaga kondisi badan kita dengan menerapkan protokol kesehatan 3M. Itu aja 3M itu. Satu, menjaga Memakai masker, mencuci tangan. menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, Apalagi, dan air mengalir dan sabun. mengurangi mobilitas. Ya, kalau tambah lagi ada 5M, boleh lebih bagus lagi ya. Baik anak-anak, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak belajarnya paham. Nanti ada penguatan melalui kuis. Anak-anak di kuis tadi kerjakan waktunya ya, sekitar pukul 9 ya. Jadi anak-anak jangan terlambat biar mengikuti kuisnya dengan baik. Salah satu materinya apa? Ya materi ini, yaitu materi tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Ya, anak-anak, baik, sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Silakan Bagus pimpin doa. Mari teman-teman kita membaca doa di dalam hati. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Kuis Pak Guru akan kirim ke grup mulai sekitar pukul 9 ya. Anak-anak silakan kerjakan materi tentang hari ini untuk evaluasi anak-anak. Terima kasih kurangnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Selamat
pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.